Rumah Sakit Umum Pusat Makassar merupakan salah satu UPT vertikal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemilihan lokasi pembangunan rumah sakit UPT vertikal di Kota Makassar karena Kota Makassar dianggap memiliki aksesibilitas yang baik dari berbagai daerah di Indonesia, serta memiliki rute langsung penerbangan udara yang cukup banyak termasuk jalur internasional. RSUP Makassar berlokasi di kawasan Center Point of Indonesia dengan menampilkan 360 derajat view Pantai Losari. RSUP Makassar memiliki visi menjadi rumah sakit bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan. Pada tanggal 6 September 2024, RSUP Makassar diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dari 15 yang sudah kita bangun, Bapak, yang kali ini di Makassar adalah rumah sakit, kita menyebutnya sebagai super hub untuk penyakit kanker, stroke, sama jantung, bisa menampung pasien-pasien yang derajat keparahan penyakitnya dari daerah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Ini diajak Pak Menteri Kesehatan ke Makassar. Tapi memang yang terbesar adalah yang di Makassar ini. Ini menjadi hub wilayah bagian timur Indonesia. Dan kita tidak mau lagi nanti masyarakat yang sakit, warga yang sakit, larinya ke Malaysia, larinya ke Singapura, larinya ke Amerika, larinya ke Jepang. Cukup di Makassar, kalau saya lihat peralatan tadi nggak kalah dengan mereka, jamin itu. Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan gedung rumah sakit Kemenkes Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. 3, 2, 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUP Makassar merupakan salah satu pusat rujukan dengan layanan unggulan kanker, otak, dan jantung yang fasilitasnya berstandar internasional. Kita sosialisasi bahwa keberadaan rumah sakit ini, rumah sakit yang akan menjadi rumah sakit terbaik Asia standar internasional. Gembira sekali kita mendapatkan gedung yang megah, yang saya harus bilang bahwa kalau lihat gedungnya ini tidak kalah dengan Singapura, dengan negara lain. Saya sudah lihat rumah sakit Kementerian Kesehatan dan ini adalah terbaik. Sebagai salah satu layanan unggulan yaitu kanker, RSUP Makassar harus memiliki layanan onkologi radiasi atau lebih dikenal sebagai radioterapi. Sebagai dokter spesialis onkologi radiasi, saya bertugas melakukan evaluasi medis terhadap pasien kanker untuk menentukan kelayakan terapi radiasi, menyusun rencana terapi radiasi yang aman dan efektif sesuai jenis kanker, stadium, serta kondisi pasien, bekerja sama dengan tim multidisiplin untuk memberikan pelayanan komprehensif, memastikan dosis radiasi tepat sasaran agar efektif membunuh sel kanker dengan meminimalkan efek samping, mengutamakan keselamatan pasien melalui monitoring ketat selama proses terapi, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai tujuan, proses, manfaat, dan risiko terapi radiasi. Adapun standar pelayanan yang harus dicapai yaitu standar pelayanan yang mengacu pada pedoman nasional seperti PNPK, pedoman Polri, maupun IAEA. Diharapkan mampu mengembangkan diri dengan penelitian serta mengikuti pendidikan berkelanjutan. Standar kinerja mencakup ketepatan diagnosis, efektivitas terapi,
kepuasan pasien, serta keselamatan kerja radiasi. Dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker sekaligus menjaga kualitas hidup pasien. Sebagai CPNS, dokter ahli pertama, dokter spesialis onkologi radiasi, saya wajib mengetahui tentang manajemen ASN, khususnya tentang hak, kewajiban, dan kedudukan sebagai ASN seperti berhak atas pengembangan kompetensi, penghargaan kinerja, serta kesempatan yang sama untuk promosi jabatan. ASN wajib menjaga integritas, netralitas, serta melaksanakan tugas dengan profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Serta dalam kedudukannya, ASN harus bebas dari pengaruh politik praktis dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa. Selain itu, ASN juga dituntut untuk mengimplementasikan literasi digital melalui Smart ASN yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan kompetensi melalui e-learning, webinar, dan aplikasi kerja digital, memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis data, serta harus bijak dalam bermedia sosial, dan menyebarkan informasi yang benar, bermanfaat, dan menjaga netralitas. Fenomena yang menjadi hambatan di instalasi onkologi radiasi adalah: pertama, terapi kanker yang perlu pendekatan multidisiplin membutuhkan jangka waktu diagnosis hingga terapi yang cukup lama. Kedua, tim radioterapi yang memberikan pelayanan kepada pasien berasal dari berbagai profesi, bukan hanya dokter, melainkan terlibat juga petugas admisi, perawat, radioterapis, fisikawan medis, hingga teknisi elektromedis. Semua membutuhkan kolaborasi erat sehingga beban administrasi dan dokumentasi rekam medis menjadi lebih kompleks.